Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang pada malam hari ini bersedia hadir. Jadi saya pada malam hari ini akan memaparkan pemahaman tentang budaya positif yang pernah saya dapatkan. Tuh. Langsung saja ya Bapak Ibu, saya share. Pemahaman dan penerapan budaya positif. Saya, Indira Misa Malini, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMKN 1 Trio Rejon Gresik. Ketika kita mendengar kata-kata budaya positif, apa yang akan Anda pikirkan? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ada 8 konsep inti budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Jadi, Dr. William Glasser itu meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi kalau selama ini guru mengontrol murid, itu adalah ilusi. Kalau selama ini berpikiran bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah karena dapat menguatkan karakter, itu ilusi. Kemudian semua penguatan positif efektif dan bermanfaat itu juga ilusi. Dan orang dewasa yang memiliki hak untuk memaksa itu juga sebuah ilusi. Ini adalah contoh video ya. Oke, Bapak Ibu, tadi sudah melihat di video bagaimana ketika seorang anak tadi ada 2 anak ya, ada 2 anak ganjil, anak genap. Ketika anak ganjil mereka punya kertas di genggaman tangannya, kemudian dipaksa oleh si anak genap ini ya, itu sangat tidak nyaman. Dan dari video itu kelihatan bagaimana seseorang itu mempertahankan genggaman tangannya sehingga dia tidak bisa terbuka atau
si anak genap ini gagal untuk membuka tangan dari si anak ganjil. Kita lihat bahwa kalau memang dipaksa itu memang sangat tidak nyaman. Dari situ kita tahu siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol. Di sini ada perubahan paradigma dari stimulus respon menuju ke teori kontrol atau teori pilihan. Jadi kalau kita ngomong stimulus respon, apa sih stimulus respon itu? Jadi stimulus respon itu seperti aksi reaksi ya. Ada sesuatu, kemudian ada sesuatu reaksi. Jadi perbuatan itu menyebabkan suatu reaksi. Contoh, anak itu datang tepat waktu karena mereka nanti dihukum kalau mereka terlambat. Tuh. Jadi di sini stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Sedangkan pada teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kemudian pada stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku itu pasti mempunyai tujuan. Kemudian stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian pada stimulus kontrol, model berpikirnya itu menang kalah. Sedangkan pada teori kontrol, itu model berpikirnya menang-menang. Kemudian, kita akan menuju ke disiplin positif. Kalau kita pernah mendengar kata disiplin, dalam benak kita, disiplin itu berkaitan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan, dan selalu dihubungkan dengan hukuman. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, untuk menghasilkan ketidaknyamanan. Apakah makna disiplin seperti itu sudah benar? Ternyata makna disiplin seperti itu adalah kurang tepat. Jadi, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar, yaitu mengacu pada disiplin diri yang menjadi tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Dan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa adanya imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Itu yang dinamakan dengan disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Dan nilai-nilai kebajikan itu ada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Dan nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita untuk berperilaku. Sekarang ini, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila.
di mana ada 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena seluruh tindakan yang kita lakukan itu pasti memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Makan, tempat tinggal, pakaian. Kemudian kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima. Kemudian ada kebutuhan kekuasaan, ada kebutuhan kebebasan, dan juga ada kebutuhan kesenangan. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu dibedakan menjadi 2, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Jadi, motivasi ekstrinsik itu apa? Motivasi yang berasal dari luar. Biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan motivasi intrinsik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid kita, hindari pemberian penghargaan dan hukuman yang berlebihan untuk mengurangi motivasi ekstrinsik. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Terus, apakah penghargaan yang terus-menerus itu juga efektif? Jadi penghargaan yang selalu kita kasihkan ke siswa-siswa kita, ke murid-murid kita, itu apakah efektif? Ternyata saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada karyawan agar melakukan suatu pekerjaan yang berkualitas, ternyata kita telah berasumsi mereka itu tidak dapat melakukannya atau mereka memilih untuk tidak melakukannya. Itu menurut Alfikon. Jadi kita itu ternyata underestimate kalau kita terlalu banyak memberikan hadiah kepada seseorang. Jadi penghargaan itu sesungguhnya itu hal enggak mungkin efek ya seperti kalau dibutuhkan suatu penghargaan, juara 1, juara 2 dan sebagainya. Tetapi kalau dalam jangka waktu panjang, maka itu tidak efektif. Kenapa? Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu yang terus-menerus, maka orang itu akan terus berharap mendapatkan penghargaan itu. Kemudian, penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan, pasti akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Ya, ini mungkin sering terjadi di sekitar kita ya. Tuh. Dan ketika kita di depan anak-anak memuji seorang anak, maka jangan salah, anak yang lain pasti akan ada perasaan iri di dalamnya. Kemudian, penghargaan mengurangi ketepatan.
Penghargaan hanya membuat orang fokus untuk mendapatkan penghargaan, bukan untuk mendapatkan yang terbaik. Penghargaan menurunkan kualitas. Jadi penghargaan mengurangi motivasi seseorang untuk berkembang. Dan penghargaan itu ternyata menghukum. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun tidak mendapatkannya, maka akan merasa dihukum. Contohnya apa? Contohnya adalah jika ada ranking 1, akan menghukum. Kemudian kita memberikan kata-kata terjadi. Hukuman itu membuat anak sakit, baik dia fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek.
Hukuman itu membuat anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi membuat anak menghargai kedisiplinan. Hukuman itu adalah paksaan. Konsekuensi adalah stimulus tanggapan. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman adalah konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Sedangkan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu dampaknya bagi anak. Sedangkan konsekuensi, dampaknya apa? Dia kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, itu untuk konsekuensi. Nah, ini ada yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membuat murid berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka inginkan. Berpikir mereka ingin menjadi seperti apa, tujuan mulia seperti apa, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian, dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi, ternyata hukuman itu merupakan identitas gagal. Sedangkan konsekuensi dan restitusi merupakan identitas sukses, dan ini bisa mendisiplinkan siswa. Sekarang posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Jadi seorang penghukum itu selalu menggunakan hukuman fisik maupun verbal pada siswanya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu bersuara lembut dan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kemudian teman. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi ini kadang-kadang ini guru-guru muda ini posisinya teman ya. Karena apalagi kalau siswanya SMA atau SMK gitu. Ya kan hampir terpautnya kan dekat. Kadang-kadang sukanya bercanda gitu. Kalau ngomong juga kadang-kadang penuh dengan humor gitu. Bahkan ketika anak membuat kesalahan pun kadang-kadang masih diselingi dengan humor. Gitu. Kemudian pemantau. Guru di posisi pemantau melakukan tindakan berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Artinya kalau peraturannya tidak boleh terlambat, kemudian kalau terlambat nanti mengisi buku yang mengurangi poin, seperti itu. Ya, jadi itu sesuai dengan peraturan yang ada di sekolahnya. Kemudian yang paling akhir adalah posisi manajer. Jadi posisi manajer adalah posisi di mana guru itu berbuat sesuatu bersama murid. Mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahan mereka. Itu posisi manajer. Kemudian keyakinan kelas. Kalau di sekolah kita mungkin masih peraturan kelas ya, atau peraturan sekolah. Di sini ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan?
Karena untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan hanya mengikuti serangkaian peraturan dan peraturan. Bagaimana keyakinan kelas yang tepat? Jadi jika ada beberapa peraturan, kemudian kita disuruh membuat keyakinan kelas, yang tepat seperti apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Bagaimana keyakinan kelasnya? Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker, jangan berlari di kelas atau di koridor. Bagaimana keyakinan kelasnya? Nah, ini kita lihat ya. Jadi kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, kita bisa membuat keyakinan kelas tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran di muka, menghormati orang lain, berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, bagaimana keyakinan kelasnya? Keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelasnya apa? Kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, keyakinan kelasnya apa? Kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Keyakinan kelasnya apa? Keselamatan, keamanan. Jadi ini contoh video keyakinan kelas ya. Ya, jadi Bapak Ibu, kemarin hari pertama waktu hari Senin itu saya mencoba masuk ke kelas 12 APL 3 untuk membuat keyakinan kelas sebelum pembelajaran saya mulai. Jadi di situ saya membagikan kertas post-it kepada masing-masing siswa. Kemudian masing-masing siswa menulis nilai kebajikan yang mereka kehendaki di kelas mereka. Jadi banyak sekali ya. Kemarin itu ada 35 anak, berarti ada 35 nilai kebajikan. Kemudian ditempel di kertas putih. Setelah itu saya memanggil 2 anak, satunya membacakan, satunya menulis. Kalau ada yang sama berarti ya sudah sama. Kalau beda ditulis aja. Jadi kemarin itu seperti itu. Kemudian habis itu setelah ditulis ternyata ada 19 keyakinan kelas dari 35 anak. Nah, setelah itu saya bagi menjadi 4 kelompok. 4 kelompok dan masing-masing kelompok memilih keyakinan kelas yang dikehendaki. Boleh kalau memang 19 mau dikehendaki semua. Dan ternyata ada yang milih 4, ada yang milih 5 dari masing-masing kelompok. Saya suruh menuliskan ke depan. Kemudian dari 4 kelompok itu kemudian saya lihat yang sama dari yang sama itu kemudian ada beberapa yang berbeda. Saya tawarkan ke mereka, apakah mereka sepakat dengan keyakinan itu? Ternyata mereka sepakat dan akhirnya berdasarkan itu ada beberapa keyakinan kelas yang dikehendaki. Jadi ini contoh keyakinan kelas dari siswa saya.
kelas 12 APL 3. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, hormat dan santun, kejujuran, mandiri, kreatif, tanggung jawab, peduli, dan gotong royong. Itu. Kemudian segitiga restitusi. Ya, tadi kan kita ngomong masa restitusi untuk memecahkan masalah. Ternyata untuk memecahkan masalah itu kita membutuhkan tahapan. Tahapannya itu menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dilakukan oleh guru dan murid yang bermasalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi untuk segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi dari tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas adalah untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi ketika kita mendatangkan anak yang bermasalah, kita bisa mengatakan, kamu berhak untuk merasa seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Wajar kalau kamu marah. Saya pun juga akan marah kalau diperlakukan seperti itu. Itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi, memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat salah. Karena semua tindakan memiliki maksud serta tujuan tertentu. Jadi kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Itu berarti dia memvalidasi tindakan yang salah. Menanyakan alasannya, tujuannya. Kemudian menanyakan keyakinan untuk menggali motivasi internal anak yang dihubungkan dengan keyakinan akan nilai-nilai kebajikan yang dipercaya dan diinginkan. Jadi nanti kita bisa mengatakan, apa nilai kebajikan yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Kemudian, keyakinan kelas mana yang tidak sesuai dengan tindakanmu. Kan tadi kan sudah membuat keyakinan kelas. Jadi nanti ketika kita sudah membuat keyakinan kelas, ketika ada siswa yang bermasalah, ya kita kembalikan lagi kepada keyakinan kelas mereka. Nana dipanggil oleh wali kelas karena mendapat laporan dari teman-temannya kalau dia marah dan membentak Tiwi sampai menangis. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Kamu tahu nggak kenapa kamu saya panggil ke sini? Ya, nggak tahu, kan ibu yang memanggil saya. Oke, jadi saya itu mendapat laporan dari teman-teman kamu terkait masalah kamu sama Tiwi. Kamu bisa ceritakan? Oh, masalah itu ya, saya marah sama Tiwi karena dia nyebarin berita yang enggak, katanya saya ngerampok dia. Wajar sih kalau kamu marah, karena di perampok itu nggak enak banget ya. Oke, sekarang kamu kan ditutup perampok tuh, ya kan? Terus apa yang kamu lakukan? Ya, saya marah-marah sampai bentak-bentak dia sampai dia nangis. Apa alasannya? Ya, siapa sih yang suka dituduh kayak gitu? Saya dituduh bahwa saya ngerampok dia dan lain sebagainya, memaksa dia hingga mengancamnya, padahal saya kan nggak pernah kayak gitu. Ya, saya pasti juga akan marah karena itu kan menyangkut harga diri, ya kan? Oke, tapi terkait masalah kamu marah sama Tiwi, bentak-bentak dia sampai dia nangis, kira-kira menurut kamu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas dan prinsip dari kamu?
Ya enggak lah, marah-marah kan nggak enak, buang-buang energi aja. Oke, keyakinan kelas dan prinsip mana yang tidak sesuai dengan perilaku kamu tadi? Berakhlak mulia, menghormati, dan menghargai orang lain. Sejujurnya saya adalah orang yang cukup menghormati orang lain karena saya kurang suka terlibat dengan orang lain, apalagi terdapat permasalahan. Karena menurut saya itu buang-buang waktu, buang-buang energi, dan nggak penting juga kan. Oke, terus eh, seharusnya keyakinan apa dan prinsip apa yang seharusnya kamu lakukan ketika marah? Saya harus bersabar, mengontrol emosi, dan berpikir lebih jauh tentang apa yang saya lakukan saat saya marah. Oke, jadi kamu sudah tahu itu kan? Nah, sekarang kamu tahu perilakumu seperti apa, kemudian kamu sudah menyadari, ya kan? Sekarang apa rencanamu untuk memperbaiki tingkah lakumu? Ya, saya akan bertanggung jawab. Saya akan minta maaf kepada Tiwi dan berjanji bahwa tidak akan mengulangi perilaku seperti itu dan mencoba mengontrol emosi saya agar tidak meledak-ledak di suatu hari. Oke, kamu janji? Ya, Kapan kamu akan minta maaf sama Tiwi? nanti setelah saya dari ruangan ibu, saya akan menemui Tiwi untuk meminta maaf kepadanya. Oke, baiklah. Saya tunggu janji kamu ya. Saya tunggu kamu dan Tiwi baikan seperti semula. Oke, silakan kamu kembali minta maaf kepada Tiwi. Oke, terima kasih Bu. Kasus kedua. Maya dipanggil oleh guru piket setelah ketahuan makan di kantin pada saat jam pelajaran matematika. Permisi Bu. Oh, Maya. Silakan duduk, Maya. Terima kasih Bu. Maya, kamu tahu nggak kenapa hari ini kamu saya panggil ke sini? Tidak tahu Bu ada apa ya? Ya, tadi waktu saya piket, saya kan keliling. Kemudian saya melihat kamu di kantin. Ngapain kamu di kantin? Oh, tadi saya makan Bu. Makan? Ya, Kenapa kamu makan? karena tadi pagi saya lupa sarapan. Ya wajar lah, kamu lupa sarapan sehingga kamu makan karena memang kalau lapar itu tidak nyaman rasanya. Terus apa alasanmu makan pada saat jam belajar matematika? Karena saat pergantian jam pertama jam kedua, biasanya gurunya itu masuk 10 menit setelah bel. Saya kira waktu 10 menit itu cukup untuk saya makan di kantin, tapi ternyata jam saya mati, jadi saya nggak tahu saya berapa lama di kantin. Ya sudah 30 menit saya di kantin, terus ketemu ibu. Oke. Menurut kamu, apakah tindakan kamu itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip dari kamu? Tidak, Bu, tidak nyaman rasanya makan diam-diam seperti pencuri. Oke. Keyakinan kelas mana atau prinsip kamu yang mana yang tidak sesuai? Disiplin dan menghormati orang lain. Menurut kamu disiplin dan menghormati orang lain itu penting? Sangat penting. Sebenarnya saya adalah orang yang cukup disiplin. Tapi karena pagi ini saya lupa untuk mengisi baterai alarm saya. Jadi saya bangun kesiangan dan lupa sarapan. Dan saya cukup menghormati orang lain. Saya menghormati guru saya sebagai pengajar di kelas. Karena kamu sudah melakukan kesalahan tuh, ya kan? Keyakinan apa yang seharusnya kamu lakukan kalau kamu ingin keluar kelas? Saya harus izin ke guru yang sedang mengajar di kelas. Jadi apa yang kamu lakukan itu apakah sesuai dengan keyakinan? Tidak. Bagaimana cara kamu untuk memperbaikinya? Saya akan bertanggung jawab dengan meminta maaf kepada guru yang mengajar di kelas, dan saya tidak akan istirahat untuk mengejar materi-materi yang beliau sampaikan saat saya ke kantin. Kapan kamu akan minta maaf kepada gurumu di kelas? Setelah saya menemui ibu, saya akan langsung menemui beliau dan meminta maaf. Saya tunggu ya, kamu meminta maaf kepada Bu Endang karena kamu sudah melewatkan pelajarannya. Silahkan kamu sekarang menemui Bu Endang. Baik Bu, terima kasih. Berikut testimoni dari murid. Menurut saya, sebagai murid Bu Indira, langkah Bu Indira untuk menyelesaikan masalah sangat bijak.
Beliau tidak menghukum kami karena melakukan suatu kesalahan, namun beliau menanyakan kepada kami keyakinan kelas yang sudah kami sepakati. Hal tersebut menjadikan kami sadar bahwa keyakinan kelas yang telah kami sepakati harus benar-benar dilaksanakan, dan jika kami melanggar, maka kami harus bersedia bertanggung jawab dan menerima konsekuensinya. Restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah dengan cara membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan sehingga mendapatkan kembali. Demikian Bapak Ibu pemaparan saya tentang budaya positif. Terima kasih, salam dan bahagia. Jika ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu. Monggo kalau ada pertanyaan. Ya, Bapak Heri, silakan Bapak Heri. Ya Pak, terdengar Pak. Zoom juga. Sudah berapa suara ya? Suaranya tidak terdengar jelas ya dari Zoom-nya. Yang ingin saya tanyakan Bu Indira, jadi terkait dengan penghargaan. Saya selama ini memang seperti yang dikatakan Bu Indira termasuk praktek yang salah. Karena saya sering memberi penghargaan kepada siswa di depan siswa. Terkadang juga saya melihat ke atas juga ada beberapa bagian dari manajemen sekolah juga memberikan penghargaan secara sepihak kepada satu orang di depan umum, sementara di lain sisi pihak lainnya yang bekerja di belakang layar tidak mendapat penghargaan yang semestinya. Nah, kaitannya dengan pernyataan tersebut, mohon dijelaskan bagaimana solusi yang dapat diambil bila mana kita menjadi misalkan dari pemimpin atau pengambil kebijakan di institusi atau tempat pendidikan tersebut. Jelas ya Bu pertanyaan saya? Halo? Jelas ya? Ya terima kasih Bu. Ya Pak. Ya. Terima kasih Pak Heri. Jadi ya seperti yang saya katakan tadi ya Pak ya, bahwa penghargaan itu membuat seseorang itu motivasi intrinsiknya itu sangat lemah ya. Jadi dia hanya berharap penghargaan sehingga dia tidak bisa menumbuh kembangkan potensinya. Terus bagaimana solusinya? Ketika kita nanti menjadi seorang pemimpin dan ada siswa dulu ya, ini siswa dulu sebelum mereka nih ya, siswa dulu. Bagaimana ketika kita menjadi seorang guru, kemudian ada siswa kita yang berprestasi, penghargaannya seperti apa? Kemarin itu saya pernah ikut Zoom ya. Jadi sekarang ini banyak sekolah-sekolah itu yang dia itu meniadakan sistem ranking. Meniadakan sistem ranking. Kenapa meniadakan sistem ranking? Ternyata ketika ada sistem ranking itu, anak itu berlomba-lomba hanya untuk mendapatkan ranking 1, 2, 3, dan sebagainya. Padahal selama ini parameter kita untuk menilai seseorang, apalagi seorang anak, hanya berdasarkan kemampuan kognitif. Hanya berdasarkan dia pintar, hanya berdasarkan dia mampu mengerjakan ujian, sehingga kita mendapatkan nilai dalam bentuk rapot, dalam bentuk angka-angka, kemudian kita upload dalam bentuk rapot. Padahal setiap Pak Heri. Bahagia.
Jadi ya seperti yang saya katakan tadi ya Pak ya, bahwa penghargaan itu membuat seseorang itu motivasi intrinsiknya itu sangat lemah ya. Jadi dia hanya berharap penghargaan sehingga dia tidak bisa menumbuh kembangkan potensinya. Terus bagaimana solusinya? Ketika kita nanti menjadi seorang pemimpin dan ada siswa dulu ya, ini siswa dulu sebelum mereka nih ya, siswa dulu. Bagaimana ketika kita menjadi seorang guru, kemudian ada siswa kita yang berprestasi, penghargaannya seperti apa? Kemarin itu saya pernah ikut Zoom ya. Jadi sekarang ini banyak sekolah-sekolah itu yang dia itu meniadakan sistem ranking. Meniadakan sistem ranking. Kenapa meniadakan sistem ranking? Ternyata ketika ada sistem ranking itu, anak itu berlomba-lomba hanya untuk mendapatkan ranking 1, 2, 3, dan sebagainya. Padahal selama ini parameter kita untuk menilai seseorang, apalagi seorang anak, hanya berdasarkan kemampuan kognitif. Hanya berdasarkan dia pintar, hanya berdasarkan dia mampu mengerjakan ujian, sehingga kita mendapatkan nilai dalam bentuk rapot, dalam bentuk angka-angka, kemudian kita upload dalam bentuk rapot. Padahal setiap anak itu punya potensi yang bermacam-macam. Jadi kalau misalkan kita ngasih ranking, menurut saya itu tidak adil. Kenapa? Karena anak yang mungkin dia pintar matematika dapat nilai 100 di matematika, belum tentu dia tidak bisa di bidang yang lain. Bisa jadi dia ternyata punya potensi di bidang olahraga. Gitu. Bagaimana caranya untuk mengapresiasi mereka? Caranya bagaimana? Kita adakan saja semacam gelar karya gitu yang mengeksplor potensi setiap anak. Jadi setiap anak bisa mereka memamerkan dia punya potensi apa. Itu sebagai apresiasi. Jadi misalkan anak pinter membaca puisi, ya sudah dia nanti membaca puisi, pinter drama, dia drama. Bagaimana kalau pinter matematika? Ya dia kan bisa membuat karya inovasi di bidang matematika. Tetapi memang penghargaan dalam bentuk ranking itu memang tidak efektif. Karena sekarang sudah kurikulum merdeka ya, kita memerdekakan pemikiran kita. Coba kita berubah. Saya 2 tahun ini mulai menilai anak tidak berdasarkan dia ulangan harian. Bahkan saya di ujian pun itu tidak saya pakai sepenuhnya. Kenapa? Karena yang saya lihat setiap harinya bagaimana dia, potensi apa yang dia punya. Seperti itu. Kemudian bagaimana dengan capaian pembelajaran? Ya capaian pembelajaran itu kan ibaratnya hanya berupa salah satu indikator dalam kurikulum. Terus kalau anak nggak mencapai kebelajaran, kalau anak tidak mendapatkan capaian pembelajaran, apakah dia dikatakan sebagai anak yang gagal? Belum tentu. Belum tentu. Itu. Jadi mungkin dia punya potensi yang lain harus dikembangkan. Kemudian bagaimana kalau kita sebagai seorang pemimpin menyikapi tentang penghargaan itu? Saya pikir gini ya, ada yang dihargai di depan layar, ada yang tidak dihargai di belakang layar. Ini saya ngomong menurut saya ketika kita bekerja, kita kan di awal punya motivasi intrinsik, misalkan kita sebagai seorang guru, ya sudah, kita di situ berusaha untuk memberikan yang terbaik sebagai seorang pengajar. Tujuan kita menjadi seorang guru apa? Apakah tujuan kita menjadi seorang guru untuk mendapatkan penghargaan dari kepala sekolah, supaya kepala sekolah menilai kita, ini loh, kamu berprestasi, apakah seperti itu? Kan tidak. Kepala sekolah bisa berubah, punya masa jabatan. Tetapi kalau motivasi kita hanya mendapatkan penghargaan, dilihat oleh orang karena kita melakukan sesuatu yang besar untuk sekolah kita, maka yang akan terjadi adalah ya kita akan bekerja pada saat kita dilihat orang lain. Padahal sekolah kita bukan hanya membutuhkan yang kelihatan saja gitu loh. Ya, kalau menurut saya semua orang harus dihargai. Bahkan tukang kebun pun itu juga harus dihargai. Karena tanpa mereka pun tukang bersih-bersih, maka sekolah kita juga nggak akan bersih, nggak akan indah. Jadi penghargaan itu bukan hanya orang yang melakukan hal-hal yang besar untuk sekolah, yang kelihatan, yang membawa nama baik sekolah, tetapi orang-orang yang melakukan hal kecil pun itu juga harus dihargai. Karena tanpa mereka, maka sekolah itu tidak akan berjalan dengan baik.
Kalau menurut saya seperti itu. Jadi ke depannya seorang pemimpin itu harus bisa menghargai semuanya. Tetapi tidak usah dikatakan di depan umum bahwa Bapak A ini loh seperti ini atau Bapak Ibu B ini seperti ini. Tidak perlu seperti itu. Apresiasi positif aja. Kalau menurut saya seperti itu. Ya, bagaimana Bapak Heri? Pak Heri, bagaimana? Itu. Iya, Bu. Oke, Terima kasih atas pemaparannya. Cuma iya. tiap manusia itu kan berbeda-beda, Bu. Yang saya rasa selama ini saya bekerja di lingkungan yang memang ada yang memang manusia yang memang guru yang loyalis seperti yang Ibu katakan tadi, yang tidak membutuhkan penghargaan dari atasan. Tapi ada juga manusia yang sangat manusiawi sekali. Mereka butuh dilihat, mereka butuh diperhatikan, dan mereka bukan robot. Jadi mereka tetap membutuhkan apa yang namanya apresiasi penghargaan tadi. Terkadang memang kita sebagai atasan harus bisa menyelami, oh mana yang manusia yang memang membutuhkan hal seperti ini, mana yang tidak. Jadi tidak bisa dikebiah uyah kalau orang Jawa bilang. Jadi kita harus perlu dewasa. Jadi dalam hal ini saya juga masih belajar, saya melihat lingkungan di sekitar saya mengamati, saya menganalisis, dan saya juga akhirnya menyimpulkan sendiri bahwa sebenarnya di lingkungan sekolah itu habitat itu terbagi menjadi ekosistem yang banyak. Ada yang positif, ada yang negatif, ada yang bercampur baur positif dan negatif jadi satu, sehingga jadi plus minus itu akan saling mengurangi, akhirnya jadi nol. Jadi itu yang saya simpulkan. Mungkin kalau kesimpulan saya salah, mungkin tolong beri Ya, tanggapan terima Bu, ya. kasih Pak Heri. Terima kasih. Ya, di Salam setiap ekosistem bahagia. sekolah memang beda-beda. Tetapi kalau saya jujur, saya selalu berpikir yang positif, Pak. Ya, ketika atasan saya memfasilitasi apapun, mempermudah misalkan ketika saya membutuhkan perizinan apapun, saya pikir itu salah satu bentuk penghargaan. Jadi tidak harus beliau mengatakan bahwa saya hebat, kemudian beliau memberikan saya penghargaan yang sifatnya kelihatan semua orang. Bukan seperti itu. Saya pikir ketika beliau mempermudah apa yang saya butuhkan, itu merupakan salah satu bentuk penghargaan juga, Pak. Jadi penghargaan itu bukan sesuatu yang sekiranya hanya berupa yang kelihatan orang atau pengakuan dan sebagainya, tetapi mempermudah untuk kinerja kita, kemudian urusan-urusan kita, itu juga merupakan penghargaan, Pak Heri. Jadi itu menurut saya. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang lain, apakah Pak Adi? Ya, silakan Pak Adi. Terima kasih Bu Indira, Pak Heri dan Bapak Ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini. Jadi yang disampaikan oleh Bu Indira tadi yaitu terkait dengan 3 motivasi dari perilaku manusia. Jadi memang semuanya kembali lagi pada karakter masing-masing orangnya. Ada yang orang itu melakukan sesuatu karena dia takut karena dihukum. Ada orang yang karena ingin melakukan sesuatu karena dia ingin mendapatkan suatu penghargaan. Nah, pada malam hari ini yang kita bicarakan yaitu terkait bagaimana nantinya di ekosistem kita, di sekolah kita itu tumbuh yang namanya budaya positif. Itu yang menjadi kata kunci di topik malam hari ini. Nah, semuanya memang macam-macam. Ada orang yang butuh penghargaan, ada yang karena takut seperti itu tadi. Maka dari itu kita berdiskusi di malam hari ini bagaimana agar nantinya perilaku yang nantinya muncul dalam diri kita itu merupakan motivasi intrinsik diri kita sendiri. Bukan karena adanya dorongan atau penghargaan atau karena takut adanya hukuman dari pihak lain. Nah, itu yang menjadi yang perlu kita garis bawahi di sini, yaitu bagaimana memunculkan budaya positif di lingkungan kita. Karena memang kembali lagi kepada perilaku dari masing-masing orangnya. Oleh karena itu, mari dimulai dari diri kita sendiri, bagaimana kita itu bisa bersikap atau berperilaku sebaik mungkin tanpa adanya pengaruh dari orang lain. Jadi apa yang dijelaskan oleh Bu Indira tadi memang sudah sangat jelas sekali bahwasanya macam-macam motivasi dari orang dalam melakukan suatu perilaku, tergantung dari kita.
Mudah-mudahan dari adanya pencerahan kita di malam hari ini, kita dalam berperilaku itu sudah tidak lagi dipengaruhi oleh pihak lain, melainkan tumbuh atau muncul dari dalam diri kita sendiri. Tambahan seperti itu, Bu Indira, Pak Heri, terima kasih. Terima kasih Pak Ardi. Jadi beliau ini adalah lulusan CGP Angkatan 6 ya. Terima kasih ya Pak Ardi untuk pencerahannya, ya untuk pencerahannya bahwa tugas kita setelah tahu tentang hal ini bahwa tentang hukuman, menghargai dan sebagainya, motivasi intrinsik dalam diri kita itu perlu kita tumbuh kembangkan. Jadi ketika kita menjadi seorang guru, menjadi seorang pendidik, motivasi kita itu apa sebenarnya? Di awal ketika kita memutuskan memilih profesi ini, tentunya kita jauh dari kita memikirkan bahwa nanti ketika saya jadi seorang guru, itu saya pengen dihargai, pengen dapat hadiah dan sebagainya. Pasti kita jauh dari itu. Pasti kita punya motivasi yang sangat-sangat luar biasa ya dari dalam diri kita. Ketika kita pertama kali ingin jadi seorang pendidik. Oleh karena itu, ya memang kadang-kadang kita juga ada naik turunnya ya Pak ya, ada naik turunnya ya ketika kita menghadapi realita, kadang-kadang kita nggak bisa konsisten untuk melakukan budaya positif karena keadaan. Tetapi kembali lagi, ketika kita kembali lagi ke motivasi awal kita, kadang-kadang oh iya, jujur ya, ketika kita melakukan sesuatu yang sekiranya menyimpang dan kepada murid itu kurang tepat, dalam hati kita yang paling dalam, itu pasti akan ada sedikit perasaan bersalah. Pasti ya, nurani kita mengatakan, iya, seharusnya saya nggak melakukan seperti ini. Pasti seperti itu. Ya itulah motivasi kita yang sebenarnya gitu loh. Bahwa kita sebenarnya ingin untuk menjadikan murid kita yang terbaik. Ingin untuk menjadikan instansi kita yang terbaik. Itu kan sebenarnya motivasi intrinsik kita. Jadi kita ingin menjadi seorang guru yang benar-benar yang terbaik. Memberikan yang terbaik bagi murid kita. Sehingga mereka nanti bisa menjadi seseorang yang berguna di kemudian hari. Sebenarnya motivasi kita seperti itu. Tapi ya karena ada berbagai macam hal, akhirnya itu semuanya tersembunyi. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu mungkin ada yang lain? Atau sudah cukup? Sudah cukup? Oke, sudah cukup. Jadi tidak ada yang bertanya lagi? Tidak ada. Terima kasih ya Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya malam ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya teman-teman dari SMK Triorjo, teman-teman CGP, semuanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semuanya. Semoga pemaparan saya malam ini menjadi kesadaran bagi diri kita, bagi saya pribadi terutama. Saya bisa introspeksi diri, sadar diri, dan juga bagi teman-teman lebih memahami tentang budaya positif. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulu lanjut ngaji dulu. Monggo silakan. Apa Pak Juju? Lulu lanjut ngaji. Terima kasih. Foto bersama. Oke. Foto bersama. Foto bersama. Pak Heri sudah direkam ya Pak Heri? Foto. Foto. Ya. Sebentar Pak. Izin live, Bu. Ya, monggo live Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu ya, terima kasih.